Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Syifa Fauzia dengan NPM 21150300196. Semester 2 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ulumul Quran untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Di antara materi yang akan saya presentasikan yaitu materi 8-14, melanjutkan materi saya di video yang sebelumnya. Dan materi yang ke-8 yaitu kategorisasi surat Al-Quran, yang ke-9 permisalan dalam Al-Quran, yang ke-10 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran, yang ke-11 i'jaz Al-Quran, yang ke-12 disiplin ilmu dalam Al-Quran, yang ke-13 hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, yang ke-14 hukum terjemah Al-Quran. Langsung saja ke materi pertemuan yang ke-8 yaitu kategorisasi surat dalam Al-Quran. Kategorisasi surat dalam Al-Quran yang pertama ada Al-Mutawalah. Al-Mutawalah terdapat pada surat Al-Baqarah dan Toha. Yang kedua, Tohasin. Tohasin terdapat pada surat Asy-Syura dan An-Naml dan Al-Qasas. Yang ketiga, Hawamim. Hawamim terdapat pada surat Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Kemudian yang keempat, surat Yunus, Hud, Ar-Ra'du, Ibrahim terdapat yaitu terkumpul menjadi Ro'at. Yang kelima, Fussilat terdapat pada surat Al-Hujurat dan An-Nas. Tujuan diturunkannya surat Ro'at sebagai pelengkap dari kitab Injil, surat Tawasim, surat Mutawalat sebagai penyempurna Taurat, surat Tawasim sampai Hawamim penyempurna kitab Zabur, dan Fussilat sebagai pelengkap semua kitab. Penjelasan surat Hawamim. Surat Hawamim adalah surat yang diawali dengan Hamim. Surat yang ada di dalam kategori Hawamim ini ada 7, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya yang berjumlah 7. Dan yang sebagaimana kita ketahui, pintu neraka itu ada 7, dan surat yang 7 ini berfadilah sebagai benteng menutup kita dari neraka itu apabila mengamalkannya. Dan dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya Hawamim ini sebagai taman-taman surga bagi orang yang mukmin. Maka dari itu surat Hawamim ini bagus dijadikan hizib atau amalan sebagaimana telah diamalkan oleh ulama kita terdahulu agar terlindungi di dunia maupun di akhirat. Kemudian fadilah atau kandungan dalam surat Al-Hawamim. Yang pertama, isi dari Hawamim itu hampir semuanya tentang akidah dan tauhid. Yang kedua, isinya tentang hari akhir, banyak peringatan tentang kiamat, padang mahsyar, neraka, dan lainnya. Yang ketiga, alam dunia, pembangkitan terbagi ada surga dan neraka. Yang keempat, risal para rasul terdahulu yang telah dilengkapi oleh Nabi Muhammad SAW yang harus kita jalani perintahnya. Yang kelima, malaikat dan tugasnya. Yang keenam, konsep wahyu dari Allah sebagai landasan konsep hidup manusia. Yang ketujuh, sejarah kisah orang-orang soleh dan para nabi yang dapat diteladani. Yang kedelapan, rintangan dakwah agama Islam dari musuh-musuh Allah, para pendusta, dan penghalang dakwah lainnya. Kemudian materi yang ke-9, permisalan dalam Al-Quran. Secara garis besar, permisalan dalam Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, zohiran, tampak jelas, atau pada kalimat tersebut terdapat kata seperti kamasali. Nah, yang kedua, kaminah atau kontekstual. Tidak langsung disebutkan kalau misalnya kalimat itu sebuah kalimat permisalan. Kemudian faidah atau tujuan permisalan dalam Al-Quran. Ada 5, yaitu yang pertama, peringatan atau mau'izah, yang kedua, motivasi, yang ketiga, larangan, yang keempat, takrir, yang kelima, menyatukan yang abstrak menjadi konkret. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, yang sesungguhnya Al-Quran turun dengan 5 perkara. Yang pertama, halal, haram, muhkam, mutasyabbih, amsal. Nah, yang kelima ini, yang halal harus kita amalkan, yang haram harus kita jauhi. Ikuti ayat-ayat yang ahkam, imanlah kepada ayat-ayat mutasyabbih, dan ambillah pelajaran dari ayat-ayat amsal, permisalan. Kemudian rukun dalam permisalan atau amsal. Yang pertama, wajhu syabah atau segi perumpamaan. Yang kedua, tutashbih atau alatnya.
Yang keempat, musyabbah yang diserupakan. Yang keempat, musyabbabi yang dijadikan perumpamaan. Contoh, kita ambil contoh di sini dalam surat Al-Baqarah, yaitu yang berisikan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka itu sama dengan ia menanam 7 bulir benih, lalu setiap bulirnya menumbuhkan 1 bulir benih. Nah, di sini wajhu syabah, segi perumpamaannya apa nih? Nah, segi perumpamaan di sini ada pertumbuhan yang berlipat ganda. Kemudian tutashbihnya kalimat amsal seperti menanam benih. Nah, itu tutashbih alatnya. Kemudian musyabbah yang diserupakan di sini infak menafkahkan. Nah, di sini menyerupakan bulirnya, menyerupakan benihnya. Kemudian yang keempat, musyabbabi yang dijadikan perumpamaan. Media perumpamannya yaitu benih. Nah, jadi seperti itu contohnya. Kemudian langsung saja ke materi yang ke-10, yaitu 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Ada 4 macam hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang pertama, tafsir yang diketahui melalui pendekatan lisan Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab, jadi harus mengetahui bahasa-bahasa orang Arab. Maka wajib bagi kita semua untuk mempelajari bahasa Arab dan mengerti kaidah-kaidahnya, seperti nahwu shorof, ilmu balaghah, ilmu badi, dan lain sebagainya. Jika kita ingin mempelajari ilmu tafsir, maka pelajari dulu Al-Quran. Dan sebelumnya kita harus mengerti dulu bahasa Arab, karena orang yang mengajarkan tafsir, tapi ia tidak paham basic bahasa Arab, maka bukannya menjelaskan malah menyesatkan. Bukannya menerangi malah memberi kegelapan. Dalam Al-Quran ada ilmu tafsir, dan dalam ilmu tafsir ada klasifikasi yang akan menjadi acuan untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, tafsir yang tidak ada seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Jadi tafsir yang sudah jelas lafaznya spontan, kalau orang baca jadi dia udah tahu, wah berarti ini tafsirah ini. Nah, contohnya itu lafaz yang menjelaskan tentang halal, haram. Nah, udah jelas berarti ya kalau misalkan halal, haram, al-harramur riba. Nah, itu kan pasti faham. Yang sudah faham basic bahasa Arab pasti faham itu riba itu haram gitu. Abu Jahal saja faham isi kandungan Al-Quran karena Abu Jahal orang Arab. Nah, Abu Jahal ini suka mencuri-curi dengar ketika Rasulullah SAW sedang membaca Quran, karena dia ini merasa tenang, merasa nyaman mendengar lantunan dari ayat Al-Quran karena dia mengetahui maknanya, jadi dia senang mendengarnya. Kemudian yang ketiga, tafsir yang diketahui oleh ulama. Hanya para ulama yang faham dan dapat menafsirkannya karena perlu sebuah ijtihad dan istinbat. Yang keempat, tafsir yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Contohnya, kandungan isi surat yang menyangkut hal-hal gaib. Hal-hal gaib ini sifatnya kan tidak bisa terlihat oleh panca indera. Maka dari itu kita tidak wajib untuk melihatnya. Kita hanya wajib mengimaninya. Kita percaya bahwa semua itu ada. Nah, kita cukup sampai situ saja, tidak usah ingin mengetahui ini seperti apa. Nah, tidak usah, karena itu semua sudah konteksnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, sehingga lafaz dan kandungannya butuh ditafsirkan. Tujuannya untuk memperjelas isi kandungan itu sendiri, sehingga Al-Quran dapat dijadikan pedoman hidup agar umat dapat keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, minaz zulumat ilan nur. Ada 2 kunci yang mana Allah janji tidak akan menurunkan azab kepada umat ini. Allah jadikannya menjadi 2 zaman. Yang pertama saat Rasulullah masih ada. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka ketika kamu Muhammad masih ada di antara mereka. Kemudian yang kedua, saat Rasulullah sudah wafat. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan sebuah azab kepada mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah. Kemudian materi yang ke-11 itu i'jaz Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang nabi diutus kecuali telah diberikan mukjizat pada dirinya.
supaya umat percaya pada keyakinan yang Nabi dan Rasul bawa. Salah satu fungsi mukjizat adalah untuk membuktikan kenabian atau kerasulan sebagai wasilah berdakwah agar orang beriman. Karena kan manusia itu sifatnya tidak pernah puas ya, jadi dia belum puas, belum percaya kalau misalkan dia belum melihat dengan panca inderanya, dengan mata kepalanya, sesuatu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maka dia belum percaya kalau misalkan dia belum lihat itu semua. Kemudian sifat mukjizat. Sifat mukjizat itu ada dua. Yang pertama hissiyah atau empiris, terlihat oleh panca indera. Nah, yang sudah tadi saya jelaskan bahwa manusia ini sifatnya tidak pernah puas. Mereka mau dan mau. Mereka tidak akan percaya sebelum mereka melihat dengan mata kepala mereka. Contohnya nih, seperti mukjizatnya Nabi Soleh dapat mengeluarkan unta dari batu, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Tentunya semua mukjizat yang Nabi dan Rasul punya ini atas kehendak dan izin Allah. Karena sifatnya yang dapat terlihat oleh panca indera, maka ketika nabinya wafat, mukjizatnya pun ikut hilang. Kemudian yang kedua, sifatnya itu akliyah atau abadi. Tidak akan mati dimakan usia, dimakan zaman. Nah, mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW saja, dan hanya satu mukjizat di antara banyak mukjizat beliau, yaitu Al-Quran. Al-Quran sifatnya kekal abadi, tidak akan pernah hilang sampai ke surga. Karena Allah memaksumnya, jadi tidak ada yang dapat mengubah isi Al-Quran. Jadi Allah itu menjaga dengan baik, dengan ketat Al-Quran ini. Mau beribu-ribu orang, bermiliar-miliaran orang mengubah Al-Quran, tetap saja Al-Quran tidak akan pernah bisa diubah sampai ke surga, sampai hari kiamat. 4 poin kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, i'jaz lugawi atau keajaiban bahasa. Yang kedua, i'jaz khabar atau keajaiban berita atau ilmu yang ada dalamnya. Yang ketiga, i'jaz al-ilmi, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Yang keempat, i'jaz at-tashri, yaitu keajaiban syariat. Nah, langsung yang pertama itu keajaiban logawi atau balaghahnya. Seperti contohnya di Al-Quran ada surat Al-Fil. Dan dulu ada seorang yang mengaku Tuhan dan ia mencoba membuat surat yang mirip dengan surat Al-Fil ini. Kemudian memang dari bentuk katanya itu mirip, tapi tidak ada yang bisa menandingi makna dari Al-Quran. Dari maknanya ini sangat jauh. Al-Quran sangat baik, sangat rapi, tapi yang menyerupai Al-Fil ini maknanya sangat buruk. Kemudian yang kedua, berita. Yang ada di dalam Al-Quran ini mengandung keajaiban yang tidak ada duanya. Mulai dari berita yang ada di zaman dahulu sampai berita yang kejadian yang akan datang. Maupun berita goib yang secara indera kita, secara mata kepala kita tidak bisa melihatnya. Semua sudah tercatat jelas dalam Al-Quran sebelum dunia ini jadi. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi, yang dengan kemajuan zaman semakin terungkit i'jaz Al-Quran. Contoh seperti teori oksigen, semakin tinggi ke langit, oksigen semakin hilang. Seperti juga pesawat, jika terbang terlalu tinggi itu sangat bahaya, karena bisa hancur tekanan dari oksigen yang semakin sempit dan semakin sempit. Dan yang keempat itu keajaiban syariat. Islam adalah agama wahyu, bukan produk manusia. Jadi Islam ini memang real diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beliau sendiri dia sendiri yang menurunkannya. Dia sendiri yang menurunkannya. Agama Islam ini bukan tercipta karena manusia, bukan. Nah, segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan karena Allah anugerahi cinta kasih yang di setiap hati makhluknya, sampai pun hewan. Kemudian materi yang ke-12 yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Apa sih itu ilmu? Ilmu adalah khobar shadiq, kabar yang benar, yaitu apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih maupun hasan. Semua ilmu telah Allah bahas dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu itu dipelajari oleh manusia, seperti ilmu pertanian, peternakan, perdagangan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi.
Jika Allah berfirman suatu hal gaib, maka kewajiban kita hanya percaya karena kita tidak bisa merasakannya secara zahir dengan panca indera. Contohnya surga, neraka, hari kiamat, dan lain sebagainya. Jika pula Allah sudah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Hal yang sifatnya empiris harus dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka orang itu akan ateis. Contohnya seperti hakikat sifat api. Rasanya api nih, api pasti panas ya, di belahan dunia manapun rasanya api pasti panas. Tapi jika Allah sudah berkehendak, jadilah api ini dingin, maka jadi dingin. Seperti pada kisahnya Nabi Ibrahim yang membakar beliau. Nah, Allah tidak mau Nabi Ibrahim ini terbakar kepanasan, maka Allah jadikan api ini rasanya dingin. Rasulullah SAW pernah bersabda, telah terjadi fitnah. Pada zaman beliau ini terjadi fitnah. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa solusi dari fitnah tersebut, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, kitab Allah, Al-Quran. Di dalamnya ada berita kejadian yang terjadi sebelum dan sesudah kalian, serta menghukumi di antara kalian. Nah, Rasulullah memberi jawaban, memberi solusi, yaitu kembali lagi kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini kehidupan kita semua sudah dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau apapun masalah kita, kembalilah kepada Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ada 100 kitab yang Allah turunkan dan isi kandungannya dari 100 kitab tersebut terkumpul pada 4 kitab. Jadi pasti 100 kitab ini memiliki kandungan dan maknanya masing-masing. Nah, semua dari 104 kitab ini terkumpul pada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian dari 3 kitab, Taurat, Injil, Zabur, terkumpul kandungannya pada Al-Quran. Nah, karena itu mempelajari Al-Quran menjadi potensi awal sebelum mempelajari ilmu-ilmu lain. Karena Al-Quran ini sudah mencakup semua kandungan isi kitab-kitab yang lain. Seorang ilmuwan pun jika tidak ada Al-Quran pada teorinya, maka semua itu hanyalah prasangka atau asumsi. Karena ya dia memaparkan materi, mengungkapkan teori dari mana kalau misalkan bukan dari Al-Quran. Kemudian materi yang ke-13 yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Kata yang diulang dalam Al-Quran itu ada kata, nama, kisah, ayat, dan makna. Karena ilmu jika semakin diulang maka akan semakin melekat pada diri seseorang. Rasulullah pun jika sedang berbicara ilmu dengan para sahabat mengulang kata-katanya. Kemudian hikmah dari pengulangan ayat ini yang pertama at-takrir untuk memantapan atau ikrar. Kemudian yang kedua at-ta'qid untuk penguatan. Yang ketiga ziyadatut tambih untuk menambah peringatan atau untuk menafikan prasangka. Yang keempat ta'zim atau penghormatan. Kemudian pertemuan yang ke-14 yaitu hukum terjemah Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali Allah mengajaknya bicara pada hari kiamat dan tidak ada antaranya terjemah. Nah, jadi Rasulullah sabdakan kalau Allah akan berbicara kepada kita jika kita dapat rezeki berbicara dengan Allah. Nah, kita tidak akan ada penghalang, tidak akan ada terjemah di antara kita. Nah, jadi memakai bahasa Arab. Kemudian terjemah itu artinya al-mufassil al-muwabbir anil ma'ani, mentakwilkan atau mentafsirkan suatu lafaz kepada suatu makna. Allah menciptakan manusia dengan ikhtilaf al-sinah, perbedaan lisan atau bahasa. Maka dari itu perbedaan bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya itu adalah sunnatullah, ketentuan Allah, kehendak Allah. Jadi kita tidak ada kita di mata Allah tidak ada bedanya, kita sama, semua sama. Hanya kita di mata manusia berbeda warna kulit, berbeda bahasa, dan lain sebagainya itu. Dan karena perbedaan dan terjemah itu dan Nabi diutus untuk kaumnya saja, karena memiliki bahasa yang berbeda seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Walau mereka hidup satu zaman, tapi mereka memiliki bahasa masing-masing. Misal kayak kita ada nih di zaman 2022 ini, tapi kita di Indonesia.
yang di Inggris beda dong bahasanya. Nah, jadi karena itu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut diutus untuk kaumnya masing-masing karena memiliki bahasanya masing-masing. Nah, syarat-syarat menerjemah Al-Quran. Yang pertama, wajib seorang muslim. Karena jika ia non-muslim, dikhawatirkan malah menyesatkan suatu makna tersebut. Yang kedua, adil dan dapat dipercaya. Tidak boleh orang fasik atau ahli maksiat. Yang ketiga, paham bahasa Arab, bukan sekedar hanya tahu saja, juga harus mendalaminya karena benar-benar paham agar tidak ada kekacauan dan kekeliruan dalam makna. Karena dalam bahasa Arab dan Indonesia ini berbeda antara SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan keterangannya berbeda. Mungkin ada bahasa Arabnya ini dan makna di Indonesianya apa gitu, berbeda. Kemudian yang keempat, adab. Harus memiliki adab karena al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Adab selayaknya seorang mutarjim dan adab selayaknya seorang menafsir. Kemudian tingkatan terjemah. Tingkatan terjemah ada 3. Yang pertama, mujarradul lafzi, lafaz yang murni. Yang kedua, tarjamatul makna wa bainihi, terjemah satu makna kemudian menjelaskannya. Jadi tidak ada yang hanya tahu sekedarnya saja. Misal kayak makna ini, kata ini, oh jadi tafsirnya itu seperti ini. Nah, tidak, itu berarti harus mendalaminya. Tapi harus tahu makna jelasnya, tidak boleh sekedarnya, karena penempatan bahasanya Arab itu berbeda. Kemudian yang ketiga itu bayan nusihah, menjelaskan bentuk yang valid dan didukung oleh ilmu yang lain. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat dari sedikitnya ilmu yang sudah saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.